Marhaban TV, membenahi hati di atas sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya ilmu dan iman, sehingga dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita ilmu dan iman mendorong diri kita untuk beramal soleh. Maka tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW daripada diperintahkannya untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah olehmu Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu agama itu memiliki keutamaan, dan banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW sanjungan kepada orang-orang yang berilmu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya semua manusia itu akan berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 4 sifat. Maka orang yang memiliki 4 sifat ini maka dikecualikan dari kerugian. Apakah 4 sifat tersebut? Sifat yang pertama adalah yang berilmu. Ya. Jadi atau dengan arti lain adalah beriman. Maka tidak akan mungkin seseorang itu beriman kecuali dengan ilmu. Makanya sifat yang pertama adalah orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu tidak akan rugi. Sifat yang kedua adalah beramal soleh. Kalau buah daripada ilmu adalah amal soleh. Beramal soleh, tidak akan mungkin kita beramal soleh kecuali dengan ilmu. Dan sifat yang ketiga adalah berdakwah, ya, mengajak kepada ilmu, mengajak kepada amal soleh. Ini sifat yang ketiga yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Dan yang keempat, sifat yang keempat adalah yang bersabar. Namanya orang yang mengajak kepada iman, kepada ilmu, kepada amal soleh tentu akan mendapatkan gangguan karena menyelisihi apa yang biasa dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan hawa nafsu yang diinginkan oleh manusia. Maka secara otomatis orang yang berdakwah akan mendapatkan gangguan baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dengan perkataan ejekan, dengan perbuatan bisa jadi hal-hal yang tidak diduga. Namun 4 sifat inilah orang-orang yang tidak akan rugi. Adapun selain itu semua manusia akan rugi. Maka selayaknya bagi kita semuanya untuk selalu meminta terus kepada Allah Jalla wa'ala tambahan ilmu. Karena dari ilmu, anugerah iman dan ilmu tidak akan kita raih kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Akan banyak bimbingan yang akan kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
Maka banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah anugerah ilmu. Nah, di antara yang kita pelajari pada kesempatan yang bahagia ini tentang sunnah-sunnah keseharian. Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Kemudian setelah itu ketika di waktu fajar. Dan pada sekarang ini masih berkenaan dengan pada waktu fajar atau pada waktu subuh. Ya, pada waktu subuh. Nah, yang kita bahas pada saat sekarang ini berkenaan dengan sunnah-sunnah dalam sholat. Pada pembahasan yang lalu atau pertemuan yang lalu, sunnah-sunnah dalam sholat yang pertama adalah sutroh, penghalang. Nah, ini untuk imam dan munfarid, ya, bagi imam dan bagi yang sholat sendirian, dan juga sunnah juga untuk mendekat ke sutroh seperti dinding, ya, atau tongkat, atau sunnah juga untuk mencegah orang yang lewat ke depan yang sedang sholat. Dan termasuk sunnah juga adalah bersiwak setiap kali melaksanakan sholat. Itu yang ditekankan di sini. Siwak. Nah, ini siwak tidak banyak di Indonesia, ya. Ya, kalau seandainya tidak punya, ya sesuai dengan kemampuan saja. Tapi kalau ada, wah, masya Allah, ya, mudah-mudahan. Kemudian, iya, kemarin telah dijelaskan juga sunnah-sunnah dalam sholat itu ketika berdiri. Ada beberapa sunnah ketika berdiri. Nah, ketika berdiri disunahkan untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Itu yang pertama. Kemudian saat mengangkat tangan, posisi jari-jari dalam keadaan terbuka, bukan mengapal tapi terbuka. Ketika saat mengangkat tangan. Kemudian saat mengangkat tangan sejajar dengan bahu, ya, bahu atau telinga. Itu yang telah kita bahas berdasarkan dalil. Ya, baru sampai situ, ya. Ya. Sekarang sunnah ketika berdiri dalam sholat itu yang keempat, ya, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan tadi sambil mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Di manakah tangan diletakkan setelah takbiratul ihram? Maka setelah takbiratul ihram, tangan diletakkan, tangan kanan kita diletakkan di atas tangan kiri kita. Jadi diletakkan tangan kanan kita, ya, di atas tangan kiri kita, ya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukil oleh seorang ulama, ya, Ibnu Hubairah, ya. Semoga Allah merahmati semua para ulama, dan akan dijelaskan nanti dalil-dalilnya. Yang jelas bahwasanya meletakkan tangan di atas tangan kiri itu merupakan kesepakatan para ulama. Itu sunnah setelah takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Yang kelima, disunahkan untuk menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Nah, disunahkan untuk menggenggam, ya, tangan kiri dengan tangan kanan, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Bagaimana menggenggam tangan kiri? Ya, ada dua versi seperti ini. Versi pertama seperti ini, ya, digenggamkan tangan kanan dengan tangan kiri di dada. Ini versi pertama. Versi kedua berdasarkan dalil, ya, menggenggam tangan kanan itu kepada diro. Diro itu adalah dari pergelangan sampai sikut, berarti di sini.
Kalau misalnya ada yang begini, benar apa salah? Nah, salah. Di dada. Di dada di sini, ya. Di dada di sini. Kan ada juga ada yang begini. Ada juga yang begini. Ya. Ada juga begini. Benar nggak? Salah. Jadi ada 2 versi. Bahkan di riwayatnya ada 3 versi. Hanya sekedar meletakkan saja begini tanpa menggenggam. Jadi ada begini dalam riwayat itu. Hanya menempelkan begini saja tanpa digenggam. Ada versi yang kedua digenggam tangan kiri seperti begini, tangan kiri genggam. Versi yang ketiga pergelangan sampai sikut digenggam. Jadi begini. Ini sunnahnya. Dalilnya mana? Dalilnya kita itu bisa bervariasi sebenarnya. Bisa itu, bisa itu. Yang jelas yang begini salah, yang begini atau yang begini salah. Enggak ada contohnya. Gitu. Yang contohnya bisa meletakkan begini, bisa begini, bisa begini. Nah, sekarang dalil menggenggam ya, tangan kiri dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sifat yang pertama itu, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di waktu sholat. Di waktu sholat, ya, berdasarkan hadis Wa'il bin Hijr, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Wa'il bin Hijr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalat. Apabila Rasulullah berdiri di dalam salat. Kalau di luar salat berarti Rasulullah enggak begini. Begini berarti di luar salat. Ketika dalam salat, berarti setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram di dalam salat ada 2 versi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Satu ini, ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dalilnya ini tadi. Idza kana qa'iman fis salat qabada bi yaminihi ala shimalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam, ya, dengan menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ini tadi menggenggam itu berarti dilingkar, ya. Nah, nih, ini tangan kiri digenggam oleh tangan kanan. Ini versi yang pertama. Insyaallah sekarang juga kita itu hanya membutuhkan keyakinan dengan dalil, kan? Sebenarnya udah Bapak Ibu lakukan selama ini. Tapi dengan dasar dalil ini tambah yakin. Kalau orang yang sudah mendapatkan ilmu dan tahu hadisnya, maka akan kokoh dimanapun keadaannya, karena sudah tahu dalilnya, hadisnya. Maka bagaimanapun keadaannya, dimanapun berada, pasti akan tetap istiqomah seperti ini. Berbeda dengan yang tidak tahu dalilnya, bakal berubah-berubah tergantung kondisi. Betul nggak, Pak? Iya, ini sini versi yang pertama. Ya. Versi yang kedua atau sifat yang kedua apa? Meletakkan, ya, tangan kanan di atas dira. Kalau itu di atas dira, yang dimaksud dira di sini bagian tangan dari pergelangan sampai sikut. Ya, pergelangan sampai sikut. Jadi dira itu ini. Makanya versi yang kedua tadi sudah saya contohkan begini. Ya. Dari pergelangan sampai sikut berarti begini. Di dada. Di dada. Ini dada di sini. Ya. Dalilnya apa? Li hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, karena berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata,
kana nasu yu'maruna an yadha ar-rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fis shalat. Dulu manusia mereka diperintahkan seseorang untuk meletakkan tangan kanan di atas diroknya yang kiri. Nah, dirok itu dari pergelangan sampai sikut. Fis sholat, dalam sholat. Jadi pergelangan sampai sikut. Bukan begini, kalau begini salah. Karena kan pergelangan itu ini sampai dirok itu adalah ini sikut sampai ini. Berarti antara sikut dan antara pergelangan, gitu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan dhira. Kalau begini salah, ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa variasi, kadang begini, kadang begini. Variasi itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bervariasi. Kenapa kita bervariasi? Kadang begini, kadang begini, dalam rangka mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita dalam rangka untuk mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mempraktekkan sunnah Nabi, semakin kita banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi kita variasikan saja. Kadang begini, kadang begini. Ya, kalau dalam buku yang saya baca, ini ada dua versi. Ada versi yang lain dalam riwayat meletakkan di sini. Versi yang lain hanya meletakkan, tidak dilingkarkan. Ini meletakkan saja. Tapi sekarang yang ini dua versi ini aja kita praktekkan. Kadang begini, kadang begini, ya. Nah, kalau yang versi yang lainnya harus kita lihat dulu dalil walaupun itu benar dalam riwayat yang lain dijelaskan, tapi penulis buku sekarang memberikan penjelasan kepada kita dua versi, ya. Kemudian sunnah yang berikutnya dalam sholat itu adalah sebagaimana yang kita lakukan. Apa? Membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah pembuka. Istiftah itu pembuka. Ada beberapa segat, ada beberapa macam, bukan hanya satu sigat saja. Yang biasa Bapak Ibu baca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu satu segat, ada dalilnya. Ada lagi yang membaca yang lain? Wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga ada dalilnya. Dan itu mungkin yang paling pendek. Ya, itu yang paling pendek dan yang paling ringkas. Nah, kita variasikan, memvariasikan sunnah-sunnah itu biar menambah kehusuan, tidak menjadi suatu kebiasaan. Kalau terus-terusan aja Allahumma ba'id bisa. Kalau terus-terusan subhanakallahumma bihamdika, jadi akhirnya kita tidak menghadirkan sunnah Nabi SAW, sehingga banyak godaan-godaannya ketika sholat. Jadi menjadi suatu kebiasaan, latah aja seperti begitu saja tanpa kita hadirkan dan tanpa kita pahami. Itu diantara hikmah memvariasikan sunnah Nabi SAW. Dalam doa istiftah juga ada variasinya. Kadang ini dan kadang itu, ada beberapa segat. Dan ini disunnahkan, memvariasikan doa-doa istiftah itu termasuk dianjurkan. Kadang berdoa istiftah dengan segat ini tentunya yang ada dalilnya. Kadang suatu ketika kita membaca segat ini. Nah, kita di sini dijelaskan yang di antara yang ada dalilnya, ya. Subhanaka, ya. Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Siapa yang suka baca ini? Ya, tuh. Ada dalilnya, alhamdulillah. Maha suci Allah dan dengan memuji-Mu dan maha berkah namamu, ya.
dan maha tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain-Mu. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar untuk diibadahi selain-Mu, selain Allah Jalla wa Ala. Itu ada dalilnya. Dalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari hadis Abu Sa'id, dari hadis Ibnu Sa'id. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menghasankan hadis ini dalam kitab Nataizu Al-Afkar. Jadi ini bisa diamalkan. Ya, itu segat yang pertama. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan dua versi. Setelah itu istiftah, doa istiftah dengan beberapa segat. Kadang membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kadang juga versi atau segat yang lain, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kadang juga versi atau segat yang lain, yang ini yang saya baca ya, dan Allahumma ba'id baini, dan juga kadang ini subhanaka, kadang ini. Tapi dulu kadang tahunya baru ini saja, tapi setelah itu ada tahu lagi yang lain, dirubah-rubah, kadang ini kadang itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Insyaallah pada hafal. Ini kalau kita renungkan, masya Allah. Ya Allah, jauhkan antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana membersihkan baju putih dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan salju, air, dan yang dingin. Kalau kita pikirkan, memang kita butuh hal ini. Ini istiftah. Sebelum kita membaca ta'awud, kita doa istiftah dulu dengan beberapa segat. Segat yang lainnya, yang ada dalilnya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini juga ada dalilnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Kalau membaca ini akan dibuka baginya pintu-pintu langit. Itu keutamaannya. Dan juga doa-doa yang lain dalam sunnah-sunnah qiyamul lail. Dalam sunnah-sunnah qiyamul lail itu ada doa-doa yang lainnya selain ini ketika qiyamu al-lail. Pokoknya bukan hanya satu segat saja, banyak. Tapi sekarang pelan-pelan 4 dulu kita pahami dan kita variasikan untuk lebih menghusukkan salat kita. Biar diubah-ubah. Karena kalau jadi mengundang kehusuan itu ketika kita menyadari yang kita baca. Kalau kita menyadari dengan yang kita baca, itu akan membuat kita itu khusyuk dalam melaksanakan sholat. Tapi kalau kita tidak sadar dengan yang kita baca, nah makanya pahala sholat itu tergantung kesadaran kita yang saat kita baca. Di saat kita sadar dengan apa yang kita baca, di saat itu pula lah pahala kita menjadi lebih daripada yang lainnya. Makanya orang-orang yang melaksanakan sholat itu berbeda-beda pahalanya tergantung kesadarannya, pemahamannya yang dia baca. Makanya kan dalam sebuah hadis dijelaskan, ada yang mendapatkan setengahnya, ada yang sepertiganya, ada yang nol sama sekali tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak sadar, tidak paham
dengan apa yang dia baca, atau lalai ketika membaca yang zikir-zikir atau yang seharusnya dibaca, atau surat-surat yang seharusnya dibaca, ya. Itu menjadikan seseorang itu jadi kadang ada yang mendapatkan setengahnya pahalanya, ada yang sempurna pahalanya, ada yang nol sama sekali dari pahala sholatnya. Makanya bisa jadi seseorang itu sama dalam satu baris, tapi berbeda pahalanya seperti perbedaan langit dan bumi. Itu apa? Tergantung kesadaran, pemahaman yang sedang dibaca di waktu sholat. Ya. Jadi dengan beberapa segat ini untuk menyadarkan diri kita dengan apa yang dibaca saat sholat. Ya. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus tadi mungkin ada masalah. Fis sholat, meletakkan tangan kanan di sholat. Pertanyaannya mungkin, apa hukumnya meletakkan tangan kanan setelah ruku? Enggak. Gitu. Sunnah. Jadi sunnah setelah ruku meletakkan tangan kanan, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu adalah sunnah berdasarkan dalil tadi. Jadi meletakkan tangan kanan, ya, meletakkan tangan kanan sebelum ruku dan setelah ruku itu sunnah. Ya, itu adalah sunnah berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, hadis Wa'il. Gitu. Hadis Wa'il, ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW, idza kana qa'iman fi shalat, apabila berdiri dalam salat, ini umum. Sebelum ruku dan juga sesudah ruku, gitu. Meletakkan tangan kanannya di waktu sholat di atas tangan kirinya, bukan membiarkan tangan kanannya mengurai, menjuntai, gitu. Ini sunnah. Mangga itu mah mau mana juga kalau untuk menambah pahala kita dalam ibadah sholat ketika kita mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pemaksaan, gitu, bukan. Jadi itu makanya ketika Syekh bin Baz ditanya oleh yang bertanya, bagaimana hukumnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku? Sunnah. Sebagaimana sebelum ruku adalah sunnah, maka setelah ruku juga adalah sunnah. Berdasarkan hadis Wa'il ini. Ya, ini sebagai tambahan. Mungkin Bapak Ibu, mungkin pas saya sholat kok setelah ruku, kenapa dibawa ke sini? Itu tadi dalam rangka mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dalilnya. Takutnya, oh bid'ah ini, dari mana ini? Sekan biasanya saya enggak, oh bid'ah ini melakukan. Ternyata ada dalilnya. Ya, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam sholat. Begitu. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya, sunnah dalam sholat itu adalah al-isti'adah. Apa isti'adah? Membaca ta'awudz. Disunahkan juga dalam membaca ta'awudz ini bervariasi dalam segatnya. Kadang segat ini dan kadang segat itu. Variasi yang pertama, segat yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana yang biasa mungkin kita baca. Itulah segat ini yang dipilih oleh jumhur para ulama. Segat ini adalah segat yang dipilih oleh jumhur para ulama. Semoga Allah merahmati mereka berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitoni ar-rajim. Ini dalilnya.
Nah, jumhur ulama memilihnya ini, sifat ini, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah istiftah, kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segat yang pertama ini. Segat yang kedua, bisa juga kita melakukannya juga seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'in billahi innahu huwas samiul alim. Artinya seperti itu. Jadi segatnya bisa bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa juga a'udzubillahi samiil alimi. Ada as-sami'i al-alimi minasyaitoni ar-rajim. Ada tambahan as-sami al-alim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Dua segat ini ada dalilnya. Kadang ini dan kadang itu divariasikan. Kadang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadang a'udzubillahi samiil alimi minasyaitoni ar-rajim. Jadi ada dua segat dalam membaca ta'awud. Segat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Segat yang kedua adalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitoni ar-rajim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang kedelapan, sunnah dalam sholat ketika sedang berdiri. Ya, ketika sedang berdiri, masih ketika berbicara kita sekarang ini, ketika sedang berdiri, yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah setelah ta'awud, ya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Karena berdasarkan hadis Nu'aim al-Mujmir, ia berkata, "Sholaitu wara'a Abi Hurairah." Aku salat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Maka Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian membaca Ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dimulainya dari Alhamdulillah. Dimulainya itu dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 7 ayat dimulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. 7 ayat dari mana? Ghairil maghdubi alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdub. Jadi ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim itu 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat juga. Jadi dari alhamdulillahirabbil alamin itu 1 ayat. Ar-Rahmanir Rahim 2 ayat. Maliki yaumiddin 3 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 ayat. Ihdinas siratal mustaqim berapa ayat? 5 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim 6 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7 ayat. Jadi sedangkan bismillah ayat tersendiri. Bismillah adalah ayat tersendiri, bukan bagian dari surat Al-Fatihah menurut para ahli ilmu. Menurut ahli ilmu, ya, seperti itu. Jadi, nah, kemudian di dalamnya itu dikatakan walladzi nafsi biyadihi inni, kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallam. Demi dat diriku yang ada di tangannya, sesungguhnya aku betul-betul adalah yang paling serupa di antara kalian. Jadi yang paling serupa salat dengan Rasulullah SAW di antara kalian itu aku, kata Abu Hurairah. Jadi sunnahnya adalah membaca basmalah, ya, setelah ta'awudz itu adalah membaca basmalah, bukan wajib tapi sunnah, ya, bukan merupakan kewajiban, tapi membaca bismillah itu adalah sunnah. Kenapa? Yang memalingkan dari kewajiban membaca basmalah, Nabi SAW tidak mengajarkan basmalah kepada yang sholatnya diulangi lagi. Ada kan yang sholatnya salah pada waktu itu, Nabi SAW tidak mengajarkan untuk membaca basmalah.
tapi mengajarkan, membimbingnya untuk membaca Fatihatul Kitab yang dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, dimulainya itu dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian sunnah yang ke-9 adalah at-ta'min ma'al imam. Mengucapkan amin bersama imam. Mengucapkan amin bersama imam. Jadi apabila imam membaca Al-Fatihah di saat sholat jahar, maka merupakan sunnah makmum untuk mengucapkan amin apabila imam mengucapkan amin. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa'amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kalian juga mengucapkan amin. Kenapa? Alasannya, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang bersesuaian, berketepatan mengucapkan amin sebagaimana malaikat mengucapkan amin, bertepatan, berbarengan pengucapannya bersama pengucapan malaikat mengucapkan aminnya itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosanya yang lalu. Yang dimaksud takmin itu mengucapkan amin. Arti mengucapkan amin itu, ya Allah kabulkanlah. Bukan kata Panji Gumilang apa amin itu? Moga-moga. Panji Gumilang. Ya, ini enggak apa-apa lah. Iya. Moga-moga gitunya. Katanya ya, tapi amin itu artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah, bukan moga-moga, tapi kabulkanlah ya Allah. Begitu. Amin. Kabulkanlah ya. Karena dalam surat Al-Fatihah yang kita baca itu sedang berdoa. Kemudian setelah itu amin, ya Allah kabulkanlah doa. Doa minta berada di atas jalan yang lurus, jalan yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalan yang sesat, begitu. Amin. Gitu kan? Kabulkanlah ya Allah, agar kita semuanya itu berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat. Ya, jalannya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang yang soleh. Itu yang telah Allah anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah doa kami ya Allah. Maka kalau seandainya kita ingin mendapatkan hidayah, maka tetapilah, istiqomahlah, komitmenlah di atas jalan yang telah Kau berikan anugerah kepada mereka. Jangan menyimpang dari jalan mereka. Manhaj salaf. Komitmen di atas manhaj salaf. Ya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ditafsirkan oleh Allah sendiri, itu jalan yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Ini sangat penting sekali. Kemudian Allah tafsirkan lagi di dalam surat An-Nisa, siapakah sih sebenarnya jalan yang telah Kau beri nikmat kepada mereka? Dalam surat An-Nisa ditafsirkan, mayutillah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang dimaksud yang telah Kau beri anugerahkan kenikmatan kepada mereka itu dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Disinilah pentingnya kita berada
ketika kita meniti jejak, wajibnya kita meniti jejak mereka. Kalau kita tidak meniti jejak langkah mereka, akan tersesat. Akan tersesat. Makanya harus dibuktikan doa kita itu, yaitu tadi dengan pemahaman kita yang benar. Dengan pemahaman kita yang benar dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah. Jangan sampai semau kita sendiri dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah. Wajib untuk mengembalikan pemahaman kita kepada pemahaman yang telah Allah anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Gitu. Jadi kalau tidak seperti itu, maka akan tersesat. Ya, sebagaimana Panji Gumilang tersesat karena sesuai dengan otaknya sendiri. Ya, betul nggak? Tadi sedikit gitu. Ya, jadi ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah gitu. Dalam mengartikan kabulkanlah, Panji Gumilang sudah keliru lagi ya. Betul nggak? Nggak, ya seperti itu. Tapi sedang ramai ya sekarang ini. Hah? Hah? Moga-moga jadi tersangka. Sedang ramai ini, ya. Iya. Kan repot kalau agama tergantung otaknya. Makanya dalam agama itu mesti berdasarkan sandaran. Sandaran itu dalil Quran dan sunnah Nabi SAW. Kembali lagi sedikit. Jadi ke situ tidak apa-apa sedikit ya. Jadi Bapak-Bapak kita itu ketika kita sedikit tambahan faidah dari ta'min mal imam tentang masalah amin di dalam surat Al-Fatihah itu tergantung padanya doa yang penting bagi kita semuanya. Makanya ketika kita mengucapkan amin berkesesuaian dengan aminnya malaikat, subhanallah, dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa yang lalu kita diampuni. Yang terakhir, yang ke-10, sunnah ketika sholat, ketika berdiri adalah membaca surah setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah itu sunnahnya di dua rakaat yang di dua rakaat yang pertama dan yang kedua. Di dua rakaat yang pertama dan yang kedua. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan jumhur para ulama. Semoga Allah merahmati mereka. Jumhur para ulama, mereka berpendapat bahwasanya ini di dua rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat itu tentunya bukan dari pikirannya sendiri, tapi berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salati dhuhri bi Fatihatil Kitab. Dulu Nabi SAW membaca di dua rakaat yang pertama ya dari salat duhur bi Fatihatil Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa suratain, dan dua surat. Yatulu fil ula, di rakaat yang pertama panjang, wa yuksar fisaniyah, di rakaat yang kedua suratnya yang pendek. Jadi yang pertama lebih panjang daripada yang rakaat yang kedua. Itu adalah sunnah. Ya, itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin, kayaknya alhamdulillah pas ya. Jika ada hal yang perlu ditanyakan ya sebelum adzan dikumandangkan, walaupun nanti akan kita jelaskan lagi sunnah-sunnah dalam sholat ketika ruku. Apa sunnah-sunnahnya? Kalau kita kan barusan sebelum sholat ada sutroh. Kemudian ketika berdiri sholat ada sunnah-sunnah yang barusan telah sampaikan. 10 sunnah-sunnah ketika sedang berdiri. Kalau tidak melaksanakan sunnah juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Hanya mungkin kalau kita ingin lebih banyak pahalanya dalam sholat, amalkan sunnah-sunnah tersebut. Itu saja sebenarnya. Ya, 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 silakan.